Well, hola people, konnichiwa, balik lagi bersama Salvian di channelnya Kudetek. Ada yang mulai turun, tapi bukan jabatan, bre. Jadi, bre, yang turun adalah harga dari GeForce RTX 5060 Ti yang VRAM-nya 16GB. Wih, kabar gembira nih kayaknya nih. Tapi nggak dengan Indonesia. Kayaknya, bre, 3 bulan yang lalu itu harganya masih mepetnya di 10 jutaan. Sekarang udah kurang dari 9,5 juta buat unit yang Asus Prime yang OC Edition ini. Bahkan kalau kalian ulik lebih jauh di marketplace, itu udah ada yang harganya 8 juta kecil. Apakah udah mulai worth it buat dibeli atau masih tunggu entaran aja? Coba dah kita review aja si GeForce RTX 5060 Ti 16GB ini. Secara tampilan ya, walau ini merupakan line-up paling basicnya dari Asus, tapi tetap tampil gagah kok. Ya, sisi depannya ada formasi 3 kipas dengan teknologi Axial Tech yang diklaim tuh bisa ningkatin tekanan udara tanpa perlu fan speed ekstra, bre. Jadi ya nggak berisik lah, lebih minim noise, jadi ya nggak kayak suara jet, kayak Nitro. Ketiga kipasnya juga punya fitur Zero dB kalau misal lagi kondisi idle atau VGA-nya tuh di bawah 55 derajat Celcius buat suhunya. Kipasnya juga udah pakai bearing bertipe dual ball yang diklaim tuh punya lifespan 2 kali lipat lebih lama dibandingkan bearing bertipe sleeve. Kalau di sisi belakang kalian bisa lihat ya, tentu udah ada backplate-nya, terus udah pakai metal dan ada ventilasi yang cukup besar seperti ini buat pembuangan panas yang lebih optimal. Jadi kita nggak perlu khawatir si VGA bakal overheat ataupun kena thermal throttling gitu. Dan kita pindah ke sisi atasnya, bre. Ini terdapat port power yang ternyata masih konvensional ya, pakai 2+6 pin PCIe power, bukan yang terbaru itu. Jadi nggak masalah banget kalau PSU lawas kalian belum punya konektor terbaru 12 VHPWR. Terus ada switch juga buat mode performance. Ada pilihan Q yang berarti quiet dan P yang berarti performance. Nah, buat dimensinya ternyata cukup panjang ya, bre. Itu mencapai 30 cm lebih khas VGA triple fan. Tapi nggak terlalu tebel kok, cuma butuh 2,5 slot PCI extension. Bobotnya juga ternyata ya nggak begitu berat, ini cukup ringan lah, sekitar 900 gram aja. Jadi nggak perlu banget pakai GPU holder gitu buat nahan si VGA ini, walaupun ini triple fan. Oke, sekarang kita ngebahas spesifikasi dari GPU ini. VGA ini udah pakai arsitektur Blackwell dengan fabrikasi 4 nanometer dari TSMC, bre. Jumlah CUDA core-nya tuh sebanyak 4608 unit. Ini meningkat 6% dari pendahulunya yaitu GeForce RTX 4060 Ti. Terus buat tensor core generasi kelimanya itu berjumlah 144 unit yang kemampuan komputasi AI-nya ternyata improvementnya dapat 2 kali lipat, bre, dari generasi sebelumnya yang cuma up to 353 TOPS. Nah, sekarang itu up to 772 TOPS. Terus buat RT core-nya udah generasi keempat, jumlahnya 36 unit yang diklaim dapat peningkatan kecepatan dalam pemrosesan grafis. Kalau buat bus clock-nya, VGA ini tuh 2% lebih tinggi dari Founder Edition-nya, up to 2617 MHz. Tentu, bre, buat interface-nya ini udah support PCIe 5 X8. Tapi buat kalian yang motherboard-nya masih belum support PCIe generasi kelima, ya aman aja, karena memang VGA ini tetap support backward compatibility. Buat memorinya, unit kita nih yang 16GB GDDR7 ya, bre. Jadi gak usah beli yang 8GB lah. Yang 8GB tuh aneh aja. 16GB ini udah paling mantep menurutku ya. Ya alasannya udah pasti di masa depan bakal kebablakan. Jadi mending ambil yang 16GB aja. Peningkatan tipe memori ke GDDR7 ternyata kasih peningkatan gede-gedean, bre. Terutama buat memory speed dan juga total bandwidth-nya dari si pendahulunya. Kalau buat TDP-nya atau power-nya, klaimnya sih up to 180 Watt dengan rekomendasi power supply di 550 Watt. Tapi menurutku kasih aja PSU yang kapasitasnya lebih gede, bre, dari rekomendasi VGA-nya. Oke, sekarang kita bahas performanya nih. Tapi sebelum itu kita mau ya rincikan dulu lah untuk tes yang kita pakai, untuk spesifikasi yang kita pakai, bre. Jadi kita pakai PC editor karena memang sejatinya VGA ini enaknya dipakai buat ngedit video ataupun gaming AAA karena ya yang haus VRAM ya kan. Ini kan VRAM-nya udah 16GB nih. PC editor kita itu pakai prosesor Intel Core i5 13600K dengan motherboard Asus TUF Gaming B760 plus Wi-Fi. RAM-nya T-Force Delta RGB Black 6400 MB transfer per second, kapasitasnya 32GB dual channel. Buat storage-nya dari tim grup juga yaitu T-Force G70 Pro 1TB, PSU-nya FSP Hydrel G Pro 1000 Watt. Ini sebenarnya PSU-nya udah kuat banget lah gitu buat RTX 4080 sekaligus, bre. Untuk all-in-one coolingnya kita pakai yang 240 mm dan untuk casingnya pakai Deepcool CC560, bre. Jadi pengujian pertama tentu ya kita bakal benchmark sintetis dulu di 3D Mark. Tapi sebelum itu kita lakukan OC tipis-tipis pakai GPU Tweak 3. Simple banget OC-nya, bre. Tinggal satu kali klik aja itu langsung beres. Tidak perlu seperti menjadi Bapak Alpha Jonathan ya. Itu pasti peningkatannya jauh sekali ya kalau Bapak Alpha Jonathan ya.
Setelah kita tes, hasilnya dari 3 pengujian 3D Mark, performa setelah di overclock itu bisa naik sampai 2% dari kondisi defaultnya, bre. Emang tipis banget ternyata ya. Padahal pas kita rinciin, suhunya tuh naik 3 derajat. TDP-nya juga naik 16 watt. Terus clock speed-nya naik sekitar 3,6% dengan putaran kipas yang 6% lebih kencang di kondisi teroverclock. Dengan grafik score yang cuma naik 2%, aku pribadi sih kurang puas ya sama hasilnya. Jadi ya kita tes overclocknya pakai user mode biar lebih leluasa, bre. Apa kita panggil Pak Alfa Jonathan ya biar naiknya 30%? Itu mah beli GPU di atasnya ini dong. Power targetnya kita set di 110%. Boost clocknya itu mentokin ke kanan, plus memory clocknya naikin ke 2000 MHz. Hasilnya pun sangat memuaskan, bre. Menurutku pribadi ya. Kalau menurut Bapak Alfa Jonathan, ya kita nggak tahu. Di 3D Mark Port Royal, improvementnya itu 9%. Di Far Strike Ultra, di 8,4%. Dan gongnya di Time Spy Extreme itu dapat peningkatan 10% lebih, bre. Detail suhu dan powernya juga mirip-mirip sama mode overclock bawaan GPU Tweak 3 tadi. Tapi, bre, clock speednya itu meningkat sampai 11% lebih. Pantesan ya grafik score di 3D Mark ugal-ugalan naiknya. Begitulah kira-kira perbedaan performa default lawan overclock bawaan GPU Tweak 3 dan lawan overclock ala-ala Mangkudet. Kalau masih kurang, silahkan dikomentari. Nggak apa-apa kok. Oke. Harusnya formula overclock yang kita coba tadi tuh masih aman aja ya buat pemakaian sehari-hari. Suhunya tuh cuma naik 3 derajat dengan TDP yang cuma naik sekitar 8%. Kalau kalian ada yang punya GeForce RTX 5060 Ti 16GB dan udah coba-coba formula overclock yang lebih mantap, coba dah ya sharing aja di bawah gitu ya. Sama angka benchmarknya kira-kira peningkatannya berapa persen gitu loh. Sekarang kita lanjut untuk performanya lagi ya. Tapi ya kita cuma pakai mode defaultnya aja, bre, buat lihat gambaran performa VGA secara polosan. Pertama tes AI-nya dulu. Kita pakai buat generate image di Amuse. Hasilnya VGA ini tuh bisa generate satu image dalam waktu 3,4 detik. Ya masih mirip-mirip lah sama unitnya MSI Gaming Trio. Yang tes ini kita tuh generate gambar yang dimensinya itu 1024 x 1024 pixel, bre. Lanjut buat generate text di LM Studio, seperti biasa kita tuh pakai model DeepSeek lama 8 billion. Hasilnya VGA ini lebih kenceng 5 token dibandingkan Gaming Trio-nya MSI. Kalau buat 3D rendering, kita tesnya render scene barbershop yang memang cukup kompleks ya, bre. Ini pakai CUDA render itu butuh waktu 2 menit lebih, sedangkan kalau kita pakai optic render hampir 1 menit lebih kenceng. Ini mantap betul nih ya, NVIDIA Optic. Oke, sekarang kita tes render video di Premiere Pro dengan video 4K durasinya 10 menit. Render time-nya itu butuh waktu 4 menit lebih. Agak ketinggalan nih ya dari RTX 5060 Ti 16GB-nya si MSI Gaming Trio, bre. Sedangkan render time video 1080p durasinya 10 menit itu cuma butuh 1 menit 13 detik aja, bre. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, gaming testnya. Walaupun sebenarnya NVIDIA bikin VGA ini buat gamer yang masih main di 1080p, tapi kita bakal tesnya di resolusi yang lebih tinggi, yaitu di 2K dan juga 4K. Jadi biar kalian ada gambaran kalau VGA ini VRAM-nya tuh gede banget, 16GB ya. Kadang NVIDIA baik, tapi kadang dia jahat. Ya kali, bre, ada fitur DLSS 4 Multi-Frame Generation masih main di 1080p. Kecuali kalian nggak ngaktifin tuh DLSS 4, ngapain beli yang RTX 50 series kalau gitu. Langsung aja masuk ke game pertama, yaitu Doom The Dark Age dengan settingan Ultra Nightmare. Karena VGA ini punya VRAM 16GB, kita langsung aja aktifin path tracing-nya, bre. Performa di resolusi 4K pas-pasan aja ya di 60 fps. Jadi kalau mau lebih nyaman ya main di resolusi 2K aja. Soalnya masih tembus ratusan fps tuh, bre. Lanjut ke game Monster Hunter Wilds yang pakai preset rata kanan plus ray tracing high. Hasilnya di resolusi 4K masih nyayur nih ya. Masih tembus 115 fps. Sedangkan di resolusi 2K masih asik nih buat main bareng monitor 2K 180Hz. Game ketiga ada Black Myth Wukong yang pastinya main di preset cinematic ditambahkan ray tracing very high. Ternyata performa di resolusi 4K kurang playable, bre. Ya better kalian mainnya di resolusi 2K aja. Rata-rata FPS-nya tuh masih cukup tinggi sekitar 145 fps. Game keempat yaitu Cyberpunk 2077. Tentu ya kita tesnya di preset ultra tapi nggak pakai ray tracing, melainkan langsung pakai path tracing yang lebih berat. Hasilnya ya mirip-mirip sama game Doom The Dark Age tadi ya. Di resolusi 4K masih kurang menyenangkan rata-rata FPS, yang sedangkan di resolusi 2K itu udah tembus ratusan FPS. Dan itu dia, bre, tadi ya game-game yang udah support DLSS 4 Multi-Frame Generation. Tolonglah itu NVIDIA update lah game-game yang lain gitu biar kita tesnya lebih enak gitu ya kan. Masih sangat oke kan buat main di resolusi 2K. Bahkan di Monster Hunter World itu masih enjoy banget main di resolusi 4K, bre. Sekarang kita lanjut ke sampel game yang belum support
DLSS for Multi-Frame Generation. Harusnya ini sih performa realnya gitu ya. Pertama, ada game Horizon Zero Dawn. Performa di resolusi 4K masih asik ternyata bre. Dapat 90 FPS lebih rata-ratanya. Sedangkan di resolusi 2K itu masih cukup enjoy karena tembus 150 FPS lebih. Next, ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset Extreme ditambah Ray Tracing High. Performa 4K-nya masih lumayan nih ya, mempetin 100 FPS. Sedangkan performa 2K-nya udah mendekati 165 FPS. Dan terakhir ada sampel game-game kompetitif. Mulai dari Dota 2 yang tentunya kita mainkan pakai preset rata kanan. Performa 4K-nya tentu masih sangat enjoy buat push rank ya kan, karena mendekati 140 FPS. Sedangkan performa 2K-nya itu udah tembus 170 FPS lebih. Kalau di game CS2 kita cuma tes di preset rata kiri, hasilnya ya di resolusi 4K masih bisa dapat 280 FPS rata-ratanya bre. Sedangkan di resolusi 2K udah pasti mepetin tumpah ruah di 400 FPS lebih. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Gimana bre soal performa gamingnya tadi? Apakah udah cukup menggoda iman kalian? Upgrade dari GTX 1650-mu yang masih GDDR6 itu, GDDR5 itu? Ya ada Nvidia tuh bikin 2 tuh. Agak gimana tuh Nvidia bikin 2? DDR5 atau DDR6 gitu. Atau masih tunggu-tunggu aja gitu ya sampai dolar turun ya. Jujur buatku pribadi VGA Core 60 itu kayaknya nggak pantas di harga 7 jutaan ke atas. Apalagi sampai 10 juta. Iya sih ya, ini versi TI-nya gitu. Tapi bisa lah Nvidia lebih baik lagi ke gamers. VRAM 16GB dijual 6,5 juta kayaknya sih langsung gas beli sih. Jadi gimana menurut kalian mengenai GPU GeForce RTX 5060 Ti dengan VRAM 16GB ini? Apakah kalian nunggu turun harga? Ya you wish ya, semoga aja ya. Coba komen di kolom komentar bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah karena bukan warna putih lagi, kebalik. Selfie yang selaku host di channel Musuh Kamu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.